dia mengaku seorang muslim ya, tapi dia tidak sholat ya, maka ya bangunan agamanya juga tidak akan berdiri ya, tidak akan berdiri karena tidak ada tiang. Kemudian juga ya, sisi sholat dalam Islam yang kedua merupakan ibadah yang pertama kali, dan proses mengajukannya sholat itu Isra dan Mi'raj ini ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah perjalanan yang agung ya, Masya Allah, dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ Allah memberikan perintah ya, perintah sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan awal mula perintah sholat itu bukan 5 kali seperti yang kita laksanakan sekarang ya, bahkan sampai 50 kali ya. Tapi kemudian Rasulullah meminta keringanan ya, sampai akhirnya kewajiban sholat itu hanya 5 kali dalam sehari semalam ya. Kemudian juga sholat merupakan ibadah ya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat ya. Jadi kalau seandainya ya, sholatnya itu bagus ya, maka akan bagus, akan baiklah seluruh amal-amalnya yang lainnya. Tapi kalau seandainya sholatnya itu buruk ya, tidak dilakukan dengan baik, maka itu pertanda ya, hisab-hisab berikutnya juga akan sulit seperti itu. Kemudian ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, posisi sholat berikutnya dalam Islam adalah sholat merupakan wasiat ya, salah satu wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi SAW sebelum beliau wafat ya. Jadi ketika beliau akan wafat itu ya, beliau mempertegas atau mengulang atau menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa sholat merupakan sesuatu yang tidak boleh kita abai ya, atau kita tidak memperhatikannya dengan baik ya. Jadi saking sholat itu sangat penting, Rasulullah SAW itu mengulang lafaz sholat ini. Jadi beliau mewasiatkan agar kita betul-betul memperhatikan tentang sholat. Kemudian ya, dan juga yang perlu kita ketahui bahwa hal yang terakhir yang akan hilang dari agama Islam yaitu adalah sholat juga. Jadi yang terakhir sekali akan diangkat ya sebelum hari kiamat itu adalah tentang sholat. Karena kalau seandainya sholat itu udah hilang ya, artinya tidak didirikan lagi, maka artinya tidak ada lagi agama ya di muka bumi ini. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Jadi kalau seandainya udah nggak ada lagi orang yang mendirikan sholat, maka itu artinya udah nggak ada lagi ya agama di muka bumi ini, artinya agama Islam maksudnya di sini. Selanjutnya ibu-ibu ya, bentar ya, ini laptopnya udah mau habis ya casnya. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ya. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya bagaimana posisi sholat itu sangatlah penting ya, sangat penting banget ya dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim ya. Dia merupakan tiang agama ya. Sholat merupakan yang pertama kali akan dihisab ya. Nah, bagaimana hukum orang yang kemudian tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat ya? Pertama ya, seseorang akan dihukumi sebagai murtad ya, naudzubillah,
yaitu orang yang keluar dari agama Islam, apabila dia menganggap bahwa sholat bukan merupakan sebuah kewajiban, ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa nggak wajib kok sholat, ya, atau misalnya sholat itu bahkan dia sampai memperolok-olok sholat, ya. Nah, ini bisa dihukumi orang tersebut sebagai seorang yang murtad. Nah, adapun kalau seandainya dia masih mengimani kewajiban sholat, ya, tapi dia tidak melaksanakan sholat karena gara-gara malas atau mungkin karena kesibukannya, maka orang ini dihukumi sebagai seorang fasik, ya. Jadi fasik yaitu orang yang dia masih mengimani sholat, ya, kewajiban sholat, tapi dia tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi dihukumi sebagai murtad ketika dia memang tidak mengimani atau tidak meyakini kewajiban sholat, ya. Nah, orang fasik ini artinya orang yang dalam kondisi berdosa, dosa besar atau bermaksiat. Nah, dia masih dihukumi sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang muslim, ya. Jadi dia tidak dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Oke, selanjutnya, ya, syarat wajib sholat, ya. Oke. Nah, kapan sih, ya, ibu-ibu, kita itu diwajibkan? Artinya kita sudah jatuh kewajiban sholat ini, ya. Pertama, yaitu orang yang muslim atau beragama Islam. Jadi kalau seandainya non-muslim, artinya dia bukan seorang beragama Islam, misalnya Kristen atau mungkin Hindu atau Buddha, ya, otomatis ya dia tidak wajib sholat. Karena wajib sholat ini baru jatuh ketika dia sudah memeluk agama Islam atau sebagai statusnya muslim. Nah, kemudian syarat wajib sholat yang kedua adalah baligh, ya. Baligh, tanda baligh itu adalah kalau laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, kalau perempuan ya sudah mengalami haid, ya, haid. Atau kalau seandainya laki-laki atau perempuan, laki-laki belum juga mimpi basah atau perempuan juga belum haid, ya, sebagian ulama mengatakan dia sudah mencapai usia 15 tahun. Jadi kalau misalnya batas usianya udah 15 tahun tapi belum juga haid bagi perempuan, maka dia sudah dihukumi sebagai baligh, ya. Adapun anak-anak, ya, anak-anak itu dianjurkan atau udah dimulai disuruh sholat itu adalah semenjak usia 7 tahun, ya. Jadi kalau udah usia 7 tahun itu udah disuruh sholat, ya. Udah diajakin sholat, bahkan lebih dini daripada itu juga udah diajakin sholat, diajarin sholat, ya. Tapi benar-benar disungguh-sungguh, ya, sebagai orang tua kita sungguh-sungguh mengajari anak sholat itu semenjak usia 7 tahun. Nah, kemudian kalau seandainya usia 10 tahun masih juga belum mau disuruh sholat, maka orang tua boleh, ya, memukul anaknya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Jadi ada waktu 7 sampai 10 tahun itu, jadi kurang lebih 3 tahun orang tua benar-benar, ya, sungguh-sungguh menyuruh dan mengajari anaknya sholat, ya. Kemudian syarat wajib sholat yang berikutnya adalah berakal, ya. Orang yang memiliki akal yang sehat, ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu dia beragama Islam, kemudian dia sudah baligh, tapi ternyata dia gila, ya, artinya tidak berakal sehat, atau hilang akal, misalnya pingsan, ya, atau dia koma, ya, tidak sadar, ya, maka tidak ada kewajiban dia sholat, ya. Artinya dia tidak wajib sholat. Jadi orang gila itu dia tidak wajib sholat, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi al qalam, ya, telah diangkat pena, ya, telah diangkat pena itu artinya tidak ditulis dosanya dari 3 golongan. Yang pertama siapa? Orang gila. Orang gila sampai dia kembali akalnya, artinya dia kembali sehat. Kemudian orang tidur hingga dia bangun,
dan anak-anak hingga dia balik. Jadi kalau seandainya orang gila, orang yang pingsan, ya orang hilang akal, sampai dia sadar kembali ya baru jatuh lagi kewajiban sholatnya. Ya. Nah itu tadi syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat itu hanya 3 ya, muslim, baligh, dan berakal. Jadi selama ya seseorang itu memiliki 3 syarat ini, maka selama itu dia wajib melaksanakan sholat ya. Bahkan kalau seandainya dia sakit ya, tidak mampu berdiri, maka tetap sholat ya, wajib sholat dalam kondisi duduk. Kalau nggak mampu juga duduk, maka berbaring. Nggak bisa juga dalam kondisi berbaring yang istilahnya miring atau misalnya hanya mampu melakukan isyarat ya seperti kedipan mata, tetap ya sholat itu tetap juga harus dilaksanakan sampai akhirnya nanti seseorang itu benar-benar nggak wajib sholat lagi ketika dia memang sudah nggak sadar ya atau setelah maut datang atau meninggal, maka dia kemudian disolatkan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut kemudian pada poin syarat sah sholat ya. Kalau tadi syarat wajib sholat, jadi beda ya. Kalau syarat wajib sholat artinya syarat-syarat yang kemudian mewajibkan seseorang itu sholat. Nah, kemudian yang berikut ini poinnya adalah syarat sah sholat ya. Sholatnya baru dikatakan sah ketika memenuhi syarat-syarat yang berikut ini ya. Pertama ya, syarat sah sholat adalah suci dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar ya. Jadi ibu-ibu ya, hadas itu adalah kondisi di mana seseorang itu tidak suci ya. Jadi dia kondisi ya, bukan dia tidak terlihat seperti itu. Jadi kondisinya itu hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Contoh hadas kecil apa? Contohnya buang air kecil, ya, buang air besar. Nah itu adalah kondisi di mana dia berhadas kecil. Buang angin, ya, itu hadas kecil. Tidur yang nyenyak, ya, tidur yang nyenyak sambil berbaring itu hadas kecil. Nah, bagaimana bersuci dari hadas kecil? Itu bersucinya dengan cara berwudu. Ya. Jadi dikatakan dia suci dari hadas kecil adalah ketika dia sudah melaksanakan wudu. Kemudian seseorang itu sholatnya itu sah ya ketika dia juga pastinya juga suci dari hadas besar ya. Hadas besar itu kondisi di mana dia mewajibkan dia mandi ya. Nah, di antara contoh hadas besar adalah seperti dalam kondisi haid, nah itu namanya hadas besar. Dalam kondisi nifas ya, itu hadas besar. Dalam kondisi junub ya, itu juga hadas besar. Maka untuk bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib ya. Kita semua perempuan ya pasti udah pernah melakukan mandi wajib ya ketika suci dari haid ya. Maka untuk kita bisa sholat lagi itu kita harus mandi wajib terlebih dahulu. Nah, jadi syarat sah sholat yang pertama adalah harus suci dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Jadi kalau hadas kecil cara sucinya dengan berwudu, sedangkan hadas besar cara bersucinya dengan mandi wajib. Ya. Nah, sebenarnya pembahasan tentang cara berwudu, ya, cara mandi itu ada pada bab toharoh, ya. Sedangkan kita sekarang fokus pada pembahasan bab sholat. Kemudian ibu-ibu, ya, sholat kita itu baru bisa sah. Yang kedua, ya, yaitu ketika suci badan, suci pakaian, dan suci tempat sholat kita itu dari najis. Ya. Jadi ada lagi namanya istilah najis ya. Najis itu adalah kotoran ya, kotoran yang harus kita bersihkan. Dan najis itu
terbagi juga tingkatannya, ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat ya. Nah, maka kita mesti pastikan ya badan kita ya, pakaian yang kita gunakan untuk sholat dan tempat kita melaksanakan sholat itu harus suci dari najis. Contoh najis seperti adanya air pipis ya, mungkin ada anak kecil atau balita kita yang pipis ya, maka di tempat yang kita ingin laksanakan sholat itu kita pastikan ya sudah bersih dari pipisnya anak kita misalnya, atau mungkin ada kotoran, mungkin ada tinja ya, tinja anak kita mungkin ya, atau mungkin ada kotoran kucing mungkin, atau misalnya contoh najis itu juga ada darah ya, atau misalnya ada apalagi contoh najis itu ada bangkai ya, itu juga najis. Maka pastikan ya badan kita ya, pakaian kita dan tempat sujud tempat sholat kita itu suci dari najis ya. Yang wajib bersih dari najis itu adalah tempat kita sholat itu ya. Sementara kalau misalnya agak mungkin sebelah kita atau ada misalnya ada kotoran ya, itu tidak termasuk ya. Jadi at least atau minimal yang bersih itu adalah yang wajib bersih dari najis itu adalah tempat kita sholat ya, tempat kita melaksanakan sujud. Karena waktu itu Rasulullah pernah melaksanakan sholat ya, ternyata di apa namanya, di sandal beliau itu ada bukan sandal, pokoknya ada di bagian beliau berdiri itu ada kotoran ya. Beliau cukup bergeser aja gitu ya. Jadi beliau tetap melaksanakan sholat ya, tapi yang kotorannya tadi itu tidak merupakan bagian beliau sujud atau sholat seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi syarat sah sholat juga ya adalah kita sholat di waktunya ya. Jadi mengetahui masuknya waktu sholat. Jangan sampai ya kita sholat bukan di waktunya. Ya, misalnya kita sholat zuhur, tapi ternyata waktu zuhur belum masuk ya. Nah, itu berarti sholat zuhurnya tidak sah. Atau mungkin dia sholat asar di waktu zuhur mungkin ya, sedangkan niatnya itu dia melakukan adalah sholat asar. Jadi pastikan ya kita udah tahu ya waktu sholat itu udah masuk ya. Misalnya sholat zuhur masuknya misalnya kalau di sini jam 12 lewat 30 misalnya. Nah, untuk mengakses masuknya waktu sholat ini udah sangat gampang ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita mengetahui masuknya waktu sholat ya. Nah, kemudian ibu-ibu ya yang menjadi syarat sah sholat juga ya, yaitu menutup aurat ya. Nah, ini menjadi bagian syarat sahnya sholat kita ya. Aurat wanita ya itu adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ya. Jadi wajah dan telapak tangan ya. Sementara laki-laki yang auratnya adalah dari pusat hingga lutut ya. Jadi kalau seandainya laki-laki itu misalnya sholat hanya dengan menggunakan misalnya kain sarung ya, sehingga tertutup semua auratnya, itu sholatnya sah ya. Kalau kita bicara tentang sah atau tidaknya sholat. Nah, jadi sholatnya itu sah ya. Tapi yaitu ya bagian dari adab ya. Jadi kalau seandainya sholatnya itu hanya dengan menutupi auratnya wajib itu tadi ya itu sholatnya sah ya. Tapi kalau bagian dari adab mungkin tidak sempurna ya adabnya. Karena apa? Karena ya dia hanya sholat dengan seperti apa namanya, tidak dengan pakaian yang rapi seperti itu. Nah, adapun wanita, kalau wanita itu kita dibantu ya dengan adanya mukena ya, dibantu dengan adanya telekung ya, sehingga memudahkan kita untuk menutup aurat ketika sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya orang yang sholat tanpa mukena ya, tapi seluruh auratnya tertutup ya, sholatnya sah ya. Ini kita sering temukan ya di Saudi mungkin yang sedang umroh atau haji ya.
orang-orang di sana nggak ada pakai mukena Ustazah ya. Ya sholatnya tetap sah ya. Kenapa? Karena auratnya tertutup seperti itu. Yang menggunakan mukena itu adalah biasanya itu budaya kita di Indonesia dan termasuk juga di Malaysia itu menggunakan mukena ya untuk membantu kita menutup aurat ketika sholat. Tapi bukan harus pakai mukena ya, itu bukan ya. Jadi tidak harus pakai mukena, tapi yang harus itu adalah menutup aurat. Nah, kemudian ibu-ibu ya menjadi syarat sahnya sholat kita ya adalah menghadap kiblat ya, menghadap kiblat. Nah, bagaimana kalau misalnya sholatnya itu tidak menghadap kiblat ya? Nah, otomatis berarti tidak memenuhi syarat sah sholat ya. Kenapa? Karena sholat kita dikatakan sah ketika kita memang menghadap kiblat ya. Kiblatnya kita di mana ya? Nah, menghadap kiblat di sini adalah menghadap Ka'bah ya, menghadap Ka'bah. Nah, bagi yang di dalam Masjidil Haram ya, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. Maksudnya adalah sisi Ka'bah yang mana saja. Jadi misalnya kalau dia di bagian kanan Ka'bah, yang penting dia menghadap ke arah Ka'bah. Kalau yang di luar Masjidil Haram, maka dia menghadap ke Masjidil Haram. Ya, jadi semakin jauh daerahnya, maka fokusnya itu adalah ke arah Masjidil Haram ya, Masjidil Haram. Kemudian sebenarnya kita udah terbantu banget ya. Jadi aplikasi sekarang itu juga udah ngebantu kita untuk mencari arah kiblat seperti itu. Nah, jadi inilah 5 syarat sah sholat ya. Yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat kita sholat. Kemudian melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, menutup aurat, kemudian menghadap kepada kiblat ya, menghadap kiblat. Kiblat kita kemana? Yaitu ke Ka'bah seperti itu. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini nih rukun sholat. Apa itu rukun ya? Rukun adalah bagian ya yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau seandainya kita tinggalkan, maka sholat kita atau batal. Apa saja rukun dari sholat ya? Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat ya. Niat itu dalam hati ya. Jadi tidak diwajibkan kita itu melafazkan niat, misalnya sengaja aku sholat ya, jadi dilafazkan itu tidak wajib ya. Jadi niat itu adalah tempatnya itu di hati. Kadang-kadang ya kita melihat orang berkali-kali gitu ya, takbiratul ihram berkali-kali. Kenapa? Karena katanya belum sempurna niatnya gitu ya. Nah, padahal niat itu sebenarnya di dalam hati. Jadi nggak perlu dilafazkan. Kalaupun seandainya dilafazkan ya tidak apa-apa ya. Jadi juga tidak membatalkan sholat, tidak ya. Tapi kalau misalnya dia niat itu cukup ya, dengan hatinya itu udah cukup. Apa yang diniatkan ya, kita niat itu adalah kita sholat apa ya. Jadi misalnya sholat subuh, kemudian kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat ya, fardu lillahi ta'ala. Ya, kalau seandainya kita sholat berjamaah, maka kita niatkan kita sholat berjamaah, kita sebagai makmum mengikut imam. Kalau dia sebagai seorang imam, berarti dia meniatkan juga dirinya sebagai imam dalam sholat tersebut. Kemudian bagian dari rukun sholat juga adalah berdiri, ya, berdiri. Dalam Al-Quran ya Allah berfirman, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Wa qumu lillahi qanitin. Qumu itu artinya dirikanlah ya, dirikanlah sholat sebagai taat ya, ketaatan kepada Allah. Jadi berdiri ya, berdiri bagi yang sanggup itu
adalah kewajiban ya, kewajiban. Jadi nggak bisa kita misalnya udah aku mau duduk ya, padahal kita sebenarnya sanggup untuk berdiri. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak sanggup ya, misalnya lagi sakit ya, atau misalnya sedang apa namanya memang kita terluka atau apa ya, sehingga kita tidak mampu berdiri, maka boleh dalam kondisi duduk seperti itu. Nah, adapun kalau seandainya sholatnya adalah sholat sunnah ya, seperti sholat rawatib atau sholat tahajud ya, itu boleh duduk ya, walaupun tidak dalam kondisi sakit. Jadi berdiri bagi yang sanggup ini merupakan rukun untuk sholat fardu ya. Jadi sholat fardu, sholat yang 5 waktu itu wajib berdiri bagi yang sanggup. Sementara kalau sholat sunnah ya, walaupun dia sanggup berdiri, dia boleh duduk ya. Tapi pahala orang yang berdiri itu jauh lebih sempurna. Artinya 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya dia dia duduk ya, sholat, misalnya dia sholat tahajud, kemudian dia pilih dengan duduk, padahal dia mampu untuk berdiri, itu pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Jadi rugi dia setengah gitu ketika dia duduk dalam kondisi mampu. Nah, ini untuk sholat sunnah ya. Tapi kalau untuk sholat fardu, tetap ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kemudian ibu-ibu ya, bagian dari rukun sholat juga adalah membaca takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Ya, jadi udah niat tadi ya, kemudian berdiri. Akan kita mulai sholat itu adalah takbiratul ihram ya, takbir ya, Allahu Akbar, lafaz takbirnya tadi itu ya, yang kemudian ihram mengharamkan ya hal-hal yang membatalkan sholat, seperti tidak boleh berbicara ya, tidak boleh makan dan minum ya. Nah, jadi seperti kalau baca Allahu Akbar berarti otomatis nggak boleh. Lah mana nih apa yang lagi nih kan? Sing koke lah. Iki lho iki anak koke anaknya. Nah, selanjutnya jadi takbiratul ihram itu adalah ihram artinya mengharamkan, takbir yang mengharamkan ya. Jadi takbir yang mengharamkan hal-hal yang di luar sholat, seperti itu tadi, seperti ngomong ya, seperti bicara makan, minum, tertawa dan sebagainya. Kemudian rukun sholat berikutnya adalah membaca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah. Nah, dalam sebuah hadis ya, tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya illa bi fatihatil kitabnya, kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi makanya surah Al-Fatihah ini wajib untuk kita hafal ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak bisa ngafalin surat-surat yang lain ya, tapi surah Al-Fatihah ini wajib kita untuk hafalin. Kenapa? Karena kalau nggak baca Al-Fatihah, maka sholat kita itu nggak sah ya, nggak tertunaikan rukun sholat. Kalau rukun sholatnya nggak tertunaikan ya otomatis sholatnya nggak sah, jadi batal ya. Al-Fatihah semuanya udah pada hafal ya ibu-ibu ya, jadi Masya Allah ya, Al-Fatihah ini banyak sekali keutamaannya ya. Dalam surah Al-Fatihah itu mengandung doa ya, bagaimana kita memohon kepada Allah untuk senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya, supaya istiqomah di jalan Allah yang lurus ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ya, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya, yaitu jalan orang-orang yang orang mukmin ya, orang-orang yang beragama Islam ya, bukan jalan orang-orang yang ghairil maghdubi alaihim, orang yang kau murkai ya, waladhdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Jadi Masya Allah nanti mungkin bisa ada pembahasan khusus tentang bagaimana keutamaan surah Al-Fatihah ini. Kemudian rukun sholat yang berikutnya yaitu adalah ruku ya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, rukun sholatnya berikutnya adalah ruku ya. Ruku itu udah sama-sama tahu ya, yaitu
membungkukkan ya, membungkukkan punggungnya ya, dan meletakkan tangan, telapak tangan di dua lutut ya. Nah, ini dilakukan dengan cara tumak ninah. Tumak ninah itu adalah dengan tenang ya, tumak ninah dengan istirahat sejenak gitu. Nah, berapa lama sejenaknya ini? Yaitu ada yang mengatakan ketika semua gerakannya itu sempurna ya, sempurna dulu. Nah, ada yang mengatakan durasi tumak nina itu selama mengucapkan satu kali tasbih, subhana rabbi. Misalnya kalau dia ruku, subhana rabbiyal azimi. Nah, satu kali itu berarti itu dikatakan dengan tumak nina ya. Kemudian setelah ruku ya, yang bagian dari rukun sholat juga adalah i'tidal ya. I'tidal adalah bangkit dari ruku ya. Bangkit dari ruku tadi ya, bangkit itu namanya i'tidal ya. Nah, i'tidal dengan tumakninah. Jadi i'tidal dengan tumakninah ini kita bangkit kemudian tenang dulu ya. Jangan setelah bangkit langsung lagi sujud, enggak ya. Jadi bangkit kemudian tenang dulu ya. Nah, setelah tenang ya, sejenak dulu kita berdiam, kemudian baru sujud dengan tumakninah. Jadi sujud itu adalah dengan cara, bagaimana cara sujud yang benar adalah dalam hadis itu kita menyentuhkan 7 anggota tubuh kita ya, yaitu Rasulullah bersabda ya, mengatakan kening ya, tapi Rasulullah menunjuk hidung. Jadi beliau mengatakan kening tapi menunjuk hidung ya. Kemudian 2 telapak tangan ya, kemudian 2 lutut ya, kemudian 2 jari, 2 ujung-ujung jari telapak kaki kita. Jadi ada 7 bagian ya. Kening ya, sebagai ulama karena Rasulullah menyebut kening dan menunjuk hidung, jadi sebagai ulama mewajibkan memang kening dan hidung itu sama-sama harus tersentuh ya ke dalam kepada sajadah kita atau tempat sujud kita. Kemudian 2 telapak tangan ya, kemudian 2 lutut kita dan ujung-ujung kedua kaki kita ya, ujung-ujung jari kedua telapak kaki kita. Nah, itu sujud dengan tumakninah. Kemudian selanjutnya ya, sujudnya itu jadi dengan tumakninah. Jadi jangan sampai baru saja mencecahkan bagian-bagian yang harus tersentuh ke sajadah tadi, kemudian langsung duduk di antara sujud ya. Kalau seandainya tidak tumakninah, maka tidak terpenuhi rukun sholatnya. Karena pernah suatu kali Rasulullah menyaksikan salah seorang sahabat itu sholatnya ibarat seperti burung ya, seperti mematuk-matuk. Jadi selesai sujud langsung duduk, langsung sujud lagi, langsung berdiri ya, tidak ada tenang dalam sholatnya, sehingga Rasulullah menyuruhnya kembali mengulangi sholat ya. Nah, tapi ternyata sahabat tadi masih aja ya sholatnya seperti itu ya, belum ada perubahan. Nah, kemudian Rasulullah menyuruhnya lagi sholat sampai udah 3 kali, baru Rasulullah tunjukkan ya bagaimana sholat yang betul itu adalah dengan cara tumakninah. Kemudian setelah sujud ya, rukun sholat berikutnya adalah duduk di antara 2 sujud ya. Nah, duduk di antara 2 sujud ini juga adalah rukun sholat ya. Kemudian selanjutnya duduk tasyahud akhir. Nah, ini duduk tasyahud akhir itu juga rukun sholat. Membaca tasyahud akhir ya, at-tahiyatulillah wassalawatu wathayyibat ya, itu juga merupakan rukun dari sholat. Jadi kalau seandainya tidak membaca tasyahud akhir, itu sholatnya tidak sah ya. Kemudian membaca sholawat Nabi ya, sholat Nabi yang mana, yaitu sholat Nabi Ibrahimiyah yang ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada kama shallaita ala Ibrahim. Jadi ada lafaz Ibrahimnya itu. Wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ya. Nah, tapi kalau misalnya sholat nabinya cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad aja ya enggak ya. Jadi di sini adalah sholawat Ibrahimiyah.
Nah, setelah selesai ya membaca sholawat Ibrahimiyah, yang merupakan rukun sholat sholat juga adalah mengucapkan salam. Ya, jadi salam ke kanan, menoleh ke kanan dan mengucapkan salam itu yang pertama itu adalah rukun ya. Sementara ketika salam ke kirinya itu bukan rukun lagi, itu adalah sunnah sholat. Dan selanjutnya adalah tertib ya. Tertib adalah kita berurutan ya. Jadi jangan sampai bertukar urutannya. Misalnya sujud dulu, kemudian baru ruku atau itidal dulu ya. Acak gitu urutannya. Nah ini tidak tertib ya. Jadi tertib itu harus berurutan ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah jadi ini 13 ya rukun sholat. Jadi pertama tadi niat, berdiri ya bagi yang sanggup, kemudian takbir, membaca takbir ya. Sementara kalau mengangkat tangan itu nanti masuk ke sunnah sholat. Jadi takbir itu rukun sholat, Allahu Akbarnya tadi. Kemudian baca Al-Fatihah, ruku dengan tumak ninah, bangkit dari ruku itu i'tidal ya dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian duduk tasyahud akhirnya itu rukun sholat, membaca tasyahud akhir, membaca salawat ya, salat Nabi yang Ibrahimiyahnya, salam, kemudian tertib ya, itu rukun sholat. Jadi ingat ya ibu-ibu, rukun sholat adalah bagian yang tidak boleh tertinggal atau tidak dilaksanakan dalam sholat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan, maka sholatnya menjadi batal. Oke, setelah kita membahas rukun sholat ya, kita masuk kepada pembahasan tentang sunnah sholat ya. Nah, sunnah ini adalah bagian yang kalau seandainya tertinggal ya, sholatnya tetap sah, artinya tidak batal ya. Jadi sunnah sholat ini memberikan kita peluang untuk memperoleh pahala lebih banyak lagi dalam sholat kita ya. Pertama, sunnah sholat itu adalah mengangkat kedua tangan. Jadi ketika kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah ya. Jadi cara mengangkat tangan itu gimana ya? Tangan kita sejajar dengan pundak ya. Kemudian ujung-ujung jarinya itu ada yang mengatakan sampai ke telinga ya, atau ada yang mengatakan juga cukup sampai ke pundak ya. Dua-duanya benar, boleh kita laksanakan. Nah, sunnah mengangkat kedua tangan ini kapan saja kita lakukan ya. Pertama sekali ketika takbiratul ihram ya, ketika awal sekali sholat itu pertama. Kemudian kapan lagi, yaitu ketika kita akan melaksanakan ruku ya. Jadi ketika mau ruku itu kita angkat tangan dulu ya, dan bangkit dari ruku. Jadi angkat tangan lagi. Jadi yang kedua tadi mau ruku, kemudian bangkit dari ruku. Kemudian sunnah juga mengangkat kedua tangan. Itu juga disunahkan mengangkat kedua ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku, kemudian ketika kita bangkit dari tahiyat awal ya, sebelum mengerjakan rakaat ketiga ya, ketika kita berdiri dan kita udah mau masuk rakaat ketiga. Nah, kemudian sunnah sholat berikutnya adalah ketika kita takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, meletakkan ya tangan kanan di atas tangan kiri ya. Jadi sunnah ya ketika kita sholat, telapak tangan kanan kita ini di atas tangan telapak tangan kiri ya, seperti ini. Dan posisi tangannya di mana ya? Bisa di bawah dada ya, bisa di bawah dada seperti ini, atau di bawah pusar ya. Jadi boleh ya, boleh di bawah dada, di atas pusar ya, atau di bawah pusar.
dua-duanya boleh ya. Jadi dua-duanya sama-sama ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya ya, sunnah sholat berikutnya adalah membaca doa iftitah ya. Nah, doa iftitah ini ternyata banyak banget ya ibu-ibu ya. Jadi tidak hanya terbatas pada mungkin yang biasa baca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ya. Itu ternyata banyak lagi ya, Allahumma ba'id baini ya wa baina khotoyaya ya. Itu juga doa iftitah ya. Atau doa iftitah yang lain ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ya. Itu juga doa iftitah. Nah, biasanya doa iftitah ini oleh Rasulullah SAW ya, ketika misalnya waktu sholatnya panjang ya, seperti sholat qiyamul lail ya, atau sholat tahajud ya, maka beliau biasanya membaca doa iftitah yang panjang ya. Jadi doa iftitah yang bervariasi tadi, yang panjangnya beliau baca ketika sholat yang waktunya panjang ya. Misalnya beliau sholat tahajud. Sementara kalau misalnya sholat-sholat yang waktunya sempit ya, seperti sholat sholat maghrib seperti itu, doa iftitahnya dibaca doa iftitah yang pendek ya. Nah, tapi kita boleh ya ngafalin misalnya variasi doa iftitah ini. Jadi boleh kita sesuaikan. Kita mau baca yang pilihan variasi yang mana gitu ya. Itu banyak banget pilihan-pilihan doa iftitah ini. Nah, kemudian ibu-ibu ya, bagian dari sunnah sholat juga adalah membaca isti'adzah ya. Isti'adzah ini juga kita kenal dengan lafaz ta'awudz ya. Jadi ketika udah takbir ya, Allahu Akbar ya, kemudian tangan kanan, telapak tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian kita letakkan tangan di bawah dada ya. Kemudian kita membaca doa iftitah. Setelah itu disunahkan membaca isti'adzah atau ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan membaca isti'adzah ini itu disunahkan di rakaat pertama ya, sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi di rakaat pertama aja. Nah, sementara di rakaat kedua, di rakaat ketiga ataupun rakaat yang keempat ya, itu nggak ada lagi ya sunnah membaca isti'adzah. Jadi cuman di rakaat pertama. Jadi setelah membaca doa iftitah, kita baca ta'awudz dulu atau isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baru membaca Al-Fatihah ya, baru baca Bismillahirrahmanirrahim ya sampai waladhdallin. Nah, kemudian sunnah sholat berikutnya adalah membaca lafaz amin ya setelah membaca Al-Fatihah. Jadi baik sholatnya sendirian ya ataupun sholat berjamaah. Jadi ketika kita sholat sendirian pun ya, kita disunahkan membaca lafaz amin ya. Ketika kita setelah membaca Al-Fatihah. Nah, setelah membaca Al-Fatihah ya, membaca lafaz amin ya. Selanjutnya yang merupakan bagian dari sunnah sholat juga adalah membaca surat apapun ya dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah tadi. Jadi mungkin ibu-ibu ada hafal ya surat-surat pendek ya yang ada di juz amma, maka disunahkan ya kita baca setelah Al-Fatihah. Ya. Misalnya baca surat Al-Fil ya contohnya, atau misalnya surat Al-Ma'un ya, itu disunahkan ya ketika kita selesai membaca Al-Fatihah, maka sunah baca surat-surat yang itu tadi ya, bebas ya, boleh. Nah, ketika sholatnya adalah sholat yang waktunya lebih panjang ya, seperti sholat isya ya, ataupun misalnya sholat subuh, itu biasanya Rasulullah membaca ayat-ayatnya agak lebih panjang gitu. Tapi kalau misalnya sholatnya dengan waktu yang sempit ya, atau yang pendek seperti sholat maghrib, itu ayat-ayat atau surat yang dibaca itu surat yang pendek-pendek seperti itu.
Nah, kemudian yang merupakan bagian dari sunnah sholat juga adalah takbir intiqal ya. Jadi intiqal ini artinya perpindahan ya, pergerakan antara satu gerakan sholat dengan gerakan yang lain. Jadi disunahkan kita untuk membaca takbir. Jadi setelah kita baca surat ayat-ayat apapun gitu ya, setelah Al-Fatihah tadi itu kita mau ruku ya, maka kita disunahkan untuk baca takbir dan mengangkat tangan. Allahu Akbar ya. Kecuali bangkit dari ruku. Nah, bangkit dari ruku itu ada bacaan khususnya ya, zikir khususnya itu Sami Allahu liman hamidah. Nah, selain dari itu antara satu gerakan ke gerakan yang lain itu disunahkan membaca takbir ya, namanya takbir intiqal. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Nah, kalau seandainya kita nggak baca takbir, apakah sholatnya tetap sah? Ya, tetap sah. Kenapa? Karena takbir intiqal ini adalah bagian dari sunnah. Ya. Jadi kalau sunnah itu terlupa atau tertinggal, itu tidak membatalkan sholat. Nah, kemudian sunnah-sunnah sholat berikutnya adalah melakukan ruku dengan cara yang benar. Jadi kalau ruku yang wajibnya itu adalah membungkukkan badan, ya, kemudian meletakkan tangan di atas lutut, itu yang wajibnya. Sementara memposisikan ruku dengan cara yang benar, ya, yaitu meluruskan punggung, ya, sejajar dengan ekor, ya, maaf ya, dengan ekor itu sejajar semuanya lurus. Kemudian menjauhkan tangan kita dari lambung ya, jadi tidak mengepitkan tangan ke perut seperti itu ya. Kemudian tangannya itu jari-jarinya itu direnggangkan ya, ketika menyentuh lutut itu jari-jarinya direnggangkan. Nah, itu tata cara ruku yang benar. Jadi punggungnya itu lurus, kemudian tangannya itu jari-jarinya direnggangkan ketika menyentuh berpegangan dengan lutut. Kemudian tangan itu dijauhkan dari lambung ya. Jadi lengan atau tangan kita itu jangan nempel ke perut atau ke lambung. Nah, itu cara ruku yang benar ya. Nah, kemudian bagian dari sunnah juga adalah membaca zikir ketika ruku. Nah, zikir ketika ruku ini boleh kita baca Subhana Rabbiyal Azimi saja ya, atau mau ditambah dengan wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, atau membaca zikir yang lain. Jadi zikir ketika ruku itu juga ada yang lain ya, subuhun kudusun ya. Nah, itu ada lagi pilihan-pilihan ruku, zikir ketika ruku. Nah, tapi kalau misalnya ya ada orang yang ruku ya, tapi nggak baca apa-apa, ya, apakah sholatnya sah? Ya, tetap sah ya. Yang penting dia tumakninah. Jadi setelah dia ruku itu dia tenang dulu sejenak ya, kemudian baru dia bangkit dari rukunya atau tidak. Jadi membaca zikir ketika ruku itu adalah bagian dari sunnah sholat. Nah, setelah itu ya, apalagi sunnah sholat adalah membaca zikir ketika bangkit dari ruku. Ya, bangkit dari ruku itu zikirnya adalah Sami Allahu liman hamidah, dan membaca zikir ketika melakukan i'tidal. Ya, ini jadi i'tidal itu adalah berdiri ya, berdiri tegap ya. Jadi dikatakan kita berdiri itu adalah memang berdiri sempurna ya, dan tumakninah. Nah, ada zikirnya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu ya, itu versi singkatnya. Jadi kalau versi panjangnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu boleh juga ya. Jadi kalau kita misalnya hafal yang pendek Rabbana walakal hamdu, nah itu cukup. Nah, kemudian selanjutnya adalah bersujud ya, cara akan bersujudnya. Nah, cara yang akan bersujudnya ya, sebagian ulama itu lebih memilih mendahulukan lutut ya terlebih dahulu, baru kedua tangan ya, baru tangan yang menyentuh tempat sujud itu. Jadi sujud lutut dulu, baru tangan ya, baru kemudian wajah kita, kening dan hidung. Dan bangun dari sujud pun ya itu adalah tangan dulu ya. Jadi tadi tangan dulu, kemudian baru lututnya. Itu.
Nah, tapi misalnya kalau kita temukan ternyata ada orang yang bersujud itu tangan dulu ya, kemudian juga kemudian baru lututnya ya. Nah, itu ini memang perbedaan ulama ya. Jadi dalam fikih itu kita akan temukan ya banyak ya perbedaan ulama, dan masing-masing perbedaan itu biasanya ada riwayatnya ya, ada dalil ya yang dimana mereka berpijak untuk dalam fikih itu kita nggak asing ya dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, kemudian sujud ya, cara sujud ya. Jadi sujudnya itu wajib sholat ya. Sementara dengan cara sujud yang benar, nah itu adalah itu tadi ya. Jadi ketujuh bagian yang wajib tersentuh tempat sujud tadi itu harus menyentuh, yaitu wajah ya. Wajah ini adalah kening dan hidung, kemudian telapak tangan ya, kemudian kedua lutut, dan ujung-ujung jari kedua telapak kaki kita. Nah, ujung-ujung jari itu berdiri ya, berdiri dan menghadap ke kiblat. Kemudian jari-jari ketika sujud itu dirapatkan ya. Sementara kalau ketika ruku itu direnggangkan gitu. Nah, zikir ketika sujud. Nah, zikir ketika sujud itu adalah subhana rabbiyal a'la, itu udah cukup ya. Nah, tapi kalau kita mau nambahkan wa bihamdih, nah itu juga boleh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ya, dan disunahkan membaca 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, kemudian sunnah sholat juga adalah duduk di antara 2 sujud ya. Nah, duduk di antara setelah sujud, kemudian dia duduk. Nah, duduk di antara 2 sujud itu adalah dengan cara duduk iftirash ya. Duduk iftirash seperti apa ya? Duduk iftirash itu adalah kita membengkokkan ya telapak kaki kiri. Jadi bayangkan nih kita duduk ya, duduk telapak kaki kiri kita itu dibengkokkan ya, dibengkokkan, kemudian dalam kondisi seperti ini kita ekor kita itu duduk ya di atas telapak kaki kiri kita ya. Kemudian sementara telapak kaki kanannya di jari-jarinya itu menghadap kiblat, jadi ditegakkan ya. Nah, kemudian telapak tangan kita diletakkan di atas paha ya, jadi di atas paha. Nah, itu namanya duduk iftirash. Cara duduk di antara 2 sujud seperti itu. Kemudian membaca doa ya, ketika duduk di antara 2 sujud itu ada doanya. Kalau misalnya kita nggak hafal doanya, cukup Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli 3 kali ya, itu cukup ya. Tapi kalau kita hafalnya Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni, nah itu juga sangat dianjurkan ya. Jadi membaca zikir atau doa ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, kemudian selanjutnya ya, bagian juga dari sunnah-sunnah salat adalah melakukan duduk istirahat ya. Duduk istirahat itu apa, Ustazah ya? Itu duduk ya yang kita lakukan ketika kita akan berdiri ya dari rakaat pertama mau melaksanakan rakaat kedua. Jadi ketika kita sudah sujud kedua nih ya, kita mau berdiri nih, mau rakaat kedua ya, maka disunahkan dulu duduk dulu sejenak ya, baru kemudian berdiri, yaitu namanya duduk istirahat. Dan juga dilakukan ketika bangkit ya dari rakaat ketiga mau melaksanakan rakaat keempat ya, itu namanya duduk istirahat. Nah, selanjutnya ya, sunnah-sunnah sholat juga adalah duduk yang benar ya ketika tahiyat akhir di sini maksudnya, yaitu dengan cara duduk tawaruk ya, yaitu duduknya itu bagian ekor sebelah kiri kita itu menyentuh lantai ya, jadi kita itu duduk ekor sebelah kiri itu duduk menyentuh lantai ya. Nah, kemudian telapak kaki kanan kita itu berdiri menghadap ke kiblat seperti itu. Jadi memang agak miring seperti ini ya.
Nah, itu namanya duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk ini adalah duduk yang kita lakukan pada saat tahiyat atau tasyahud akhir ya. Nah, duduk tahiyat akhir. Dan bagian dari sunnah sholat juga adalah membaca doa ya sebelum salam. Jadi ada ya waktu di antara waktu yang doa kita itu mustajab atau diijabah oleh Allah adalah sebelum salam. Dan ada ya doa khusus yaitu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu doa untuk perlindungan ya dari azab kubur, dari fitnah dajjal ya, fitnah di padang mahsyar ya. Itu juga dan kita boleh membaca doa-doa yang lain sebelum salam. Nah, kemudian ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dan salam yang ke kiri itu juga bagian dari sunnah salat. Dan terakhir adalah melakukan zikir ya dan doa setelah salat atau setelah salat. Nah, itu semua ya yang kita bahas tadi adalah sunnah-sunnah salat. Nah, jadi kalau seandainya ada orang salat ya, misalnya dia salat, kemudian dia baca Al-Fatihah, kemudian dia ruku ya, tenang, tidak baca zikir apa-apa ya. Kemudian dia bangkit ya tidak baca zikir apa-apa. Kemudian dia sujud, tenang ya, tumakninah dan nggak baca zikir apa-apa ya. Itu sholatnya sah ya. Kenapa ya? Karena dia semua rukun sholat ya. Tapi dia kehilangan berlomba-lomba mengerjakan semua hal yang disunahkan gitu. Tapi sebagian kita sekarang itu justru meninggalkan hal-hal yang sunnah karena dia sunnah ya. Jadi ya kan nggak wajib gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa deh nggak dikerjain gitu kan. Nah, padahal sahabat-sahabat dulu itu justru karena dia sunnah itu mereka berlomba-lomba ngerjainnya. Nah, tapi pemahaman sekarang justru karena sunnah itu akhirnya nggak dikerjain ya. Nah, itu jadi kita ubah mindset kita sebagaimana para sahabat dulu untuk hal-hal yang sunnah mereka itu bekerja-kerja berlomba-lomba untuk ngerjainnya supaya apa? Supaya mendapatkan tambahan pahala gitu ya. Jadi nggak yang pokok-pokoknya aja, mereka ingin mendapatkan tambahan-tambahan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Baik ibu-ibu ya, masih ada sedikit lagi ya sebelum kita berakhir membahas soal ini. Hal-hal ya yang dibolehkan. Jadi mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya ya, boleh nggak kita ngelakuin perbuatan ini ya? Batal nggak sholat kita ya? Nah, hal-hal yang dibolehkan ketika sholat ya, jadi boleh dilakukan tanpa membatalkan sholat. Jadi sholat kita tetap sah, tetap boleh dilanjutkan. Pertama ya, menangis atau terisak-isak ya, menangisnya sampai terisak-isak atau merintih ya, kita bisa ya saksikan seseorang ya misalnya menangis, merintih sampai terisak-isak, itu sholatnya tetap sah. Mungkin sebagian kita pernah ya ngelihat sholat di Masjidil Haram ya, imamnya baca ayat ya itu sampai nangis gitu ya. Itu saking beliau memaknai ayat yang dia baca ya sehingga tersentuh dan sampai sedih gitu ya dan menangis. Itu sholatnya tetap sah dan boleh dilakukan. Dan selanjutnya ya ketika sholat itu ternyata juga boleh ya menoleh ya. Jadi untuk melihat ke tempat sujud itu adalah bagian yang itu disunahkan ya. Jadi bukan sesuatu yang wajib ataupun rukun. Jadi kalau seandainya dia menoleh seperti ini, itu sholatnya tetap sah ya. Ketika misalnya ada hal-hal yang darurat sehingga dia harus menoleh seperti itu. Jadi itu dibolehkan. Kemudian dibolehkan juga ya
ketika sholat misalnya ternyata ada hewan ya, hewan yang membahayakan seperti ada ular ya, atau seperti ada kalajengking ataupun hewan yang apapun yang kalau dibiarkan bisa membahayakan jiwanya seperti itu. Maka dia boleh membunuh hewan tersebut terlebih dahulu. Kemudian setelah membunuh hewan tersebut, kemudian dia boleh melanjutkan sholatnya kembali tanpa harus mengulang dari awal lagi. Jadi sholatnya nggak batal ya, sholat dia tadi tetap boleh dilanjutkan ya. Walaupun mungkin ketika dia membunuh tadi banyak gerakan yang dia lakukan ya, gerakan di luar sholat. Dan dalam kondisi seperti ini sholatnya tetap sah ya, tetap boleh dilanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya ya, hal yang boleh dilakukan juga adalah berjalan ya, berjalan dalam kondisi sholat ya. Nah, ini mungkin kita mikir ya, kok bisa ya berjalan ya? Dalam kondisi tertentu ya, misalnya nih kita sholat dalam kamar misalnya, tiba-tiba ada anak kita yang ingin masuk gitu ya, sementara pintunya terkunci. Nah, ini kondisi-kondisi yang sehingga kita harus berjalan beberapa langkah ya, dan anak kita tadi menangis misalnya ya, dan kita akhirnya harus buka pintu dan membiarkan anak tadi masuk. Nah, itu kondisi di mana yang sehingga kita harus berjalan ya. Tapi berjalan secukupnya ya, bukan kemudian sholatnya jalan-jalan gitu, enggak ya. Nah, jadi harus digarisbawahi berjalan dalam kondisi yang memang dibutuhkan seperti itu. Atau misalnya gini ya, kita lagi sholat nih di ruang tengah misalnya. Kemudian kita sendirian ya, kemudian pintu dikunci dari dalam. Nah, kemudian ada anggota keluarga kita yang harus masuk segera ya. Kemudian kita berjalan berapa langkah, kita buka kuncinya, kemudian kita lanjutin sholat lagi. Nah, itu tetap sah sholatnya dan dibolehkan ya. Dan selanjutnya, boleh nggak sholat dalam kondisi menggendong bayi atau menggendong anak kecil ya? Boleh ya. Jadi seorang ibu ya, kebayang ya, mungkin ibu-ibu di sini punya anak bayi gitu ya. Kemudian anaknya menangis ya, boleh ya digendong ketika sholat ya. Apakah ngebatalin sholat? Enggak ya. Jadi tetap boleh kita sholat dalam kondisi menggendong bayi atau anak kecil. Nah, boleh juga adalah dilakukan dalam sholat adalah membalas salam. Ya. Jadi misalnya ada orang datang, Assalamualaikum. Nah, nggak mungkin kita sholat kemudian kita Waalaikumsalam ya. Kenapa? Karena berarti kita berbicara dengan orang yang tadi ya. Karena Waalaikumsalam itu artinya adalah keselamatan juga atas kamu atau atas kalian. Tapi kita tetap boleh menjawab salam dengan isyarat ya, seperti misalnya dengan begini ya, dengan isyarat tangan seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, dibolehkan juga dalam sholat itu adalah membaca tasbih ya. Bagi makmum laki-laki ketika imamnya melakukan kesalahan ya, cara mengingatkan imam adalah dengan membaca subhanallah seperti itu, membaca tasbih. Adapun makmum wanita ya, itu dengan cara menepuk tangan seperti itu ya. Nah, itu tasbih dan menepuk tangan itu sama-sama boleh dilakukan ya. Kemudian kalau misalnya imamnya bacaannya salah ya, makmum itu boleh membetulkan bacaan imam ya. Jadi ada ayat yang terlupa atau misalnya imamnya terbata-bata atau salah gitu ya, lupa, maka boleh diingatkan, dibetulkan bacaan imam. Nah, ketika sholat misalnya bersin, hajin gitu ya, kita misalnya refleks baca alhamdulillah gitu ya, karena sunnah ya setelah bersin itu membaca alhamdulillah. Nah, terus gimana sholatnya sah apa enggak gitu ya? Ternyata ketika kita membaca alhamdulillah itu masih sah sholatnya atau masih boleh tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena lafaz alhamdulillah itu kita nggak bicara dengan makhluk atau bicara dengan siapa-siapa, kecuali kita berbicaranya dengan Allah ya. Segala puji bagi Allah gitu ya. Alhamdulillah. Beda dengan waalaikumsalam, itu kita ngomongnya waalaikumsalam itu kita ngomong ke orang yang ngucapin salam ya, keselamatan juga atas kalian atau atas kamu.
Nah, kemudian misalnya ya kita lagi sujud, kemudian kita kadang-kadang ya kita wanita itu misalnya mukenahnya lebar gitu ya. Kemudian kita sujud di atas mukenah atau di atas pakaian kita. Nah, sujudnya tetap sah apa enggak? Sholatnya tetap sah apa enggak ya? Sholatnya tetap sah ya. Jadi tetap dihitung menyentuh menyentuhkan wajah ke tempat sujud. Atau mungkin kalau laki-laki ya yang sedang pakai sorban ya, kemudian dia sholat di atas sorbannya misalnya gitu, sujud di atas sorbannya gitu. Membawa Al-Quran dan membuka Al-Quran. Nah, wajib itu ini nggak dibolehkan ya. Jadi kalau sholat wajib itu memang ayat yang kita baca itu adalah ayat yang kita hafal. Sementara kalau sholat sunnah itu boleh, kita mau baca ayat yang panjang-panjang dengan melihat Quran itu boleh. Seperti itu. Nah, yang ke-13 ini, ya ini bukan berarti kita dianjurkan ya. Kalau yang ke-13 ini artinya ketika hati kita disibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, yang di luar sholat, ya, misalnya tiba-tiba ketika sholat kita teringat yang lain, gitu ya. Sholat kita tetap sah, gitu ya. Artinya apa? Seseorang ketika tidak khusyuk dalam sholatnya, bukan berarti sholatnya menjadi batal, enggak ya. Sholatnya tetap sah seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpemahaman ya tadi aku sholat nggak khusyuk, ngingat ini ngingat itu, udah ulang lagi sholatnya, enggak ya. Tapi tetap kita berusaha sekuat mungkin, semampu kita untuk tetap khusyuk ya, untuk tetap memang hati kita itu disibukkan dengan zikir ya, dengan Allah ya, membayangkan bahwa sholat kita itu adalah sholat terakhir kita gitu ya. Bayangkan ini adalah sholat perpisahan ya, yang kita nggak tahu apakah setelah ini kita masih bisa menunaikan sholat lagi gitu. Kalau kita kebayang seperti itu, biasanya kita akan lebih serius melaksanakan sholat. Oke, ibu-ibu ya, itulah hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Nah, ini apa ya, yang kuning ini? Nggak tahu nih gimana yang lainnya ya. Oke, hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat ya. Tidak sampai pertama adalah sibuk dengan pakaian, sibuk dengan badan